Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 217. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah pencarian, Si Hao tersesat ke dalam lorong hitam dan menemukan dirinya di tempat asing yang lebih suram. Di sanalah ia menemukan kuali legendaris yang selama ini menghantui pikirannya, benda sakral dari masa depan. Saat kuali mulai berbicara, suara misterius dari masa depan muncul, menyeratkan bahwa Si Hao ditakdirkan untuk suatu pertempuran besar. Namun interaksi mereka justru memicu badai petir dahsyat yang mengguncang hukum langit, membuktikan betapa besar kekuatan dan resiko dari pengetahuan masa depan yang hendak diungkap. Setelah kuali menghilang, Si Hao masuk ke celah ruang yang membawanya ke dunia damai namun penuh misteri. Di sana ia diserang oleh burung kematian paruh naga, makhluk yang seharusnya telah punah. Ia menyadari bahwa tempat ini dipenuhi makhluk bermata merah yang tidak wajar. Dengan cepat, Si Hao menyimpulkan bahwa ia mungkin telah memasuki wilayah musuh dari era kuno. Tempat yang sangat berbahaya dan penuh misteri. Membuka babak baru dalam perjalanannya yang penuh teka-teki dan pertaruhan nasib masa depan dunia. Di episode selanjutnya, di tengah jajaran gunung merah yang menyeramkan dan penuh aura kematian, Si Hao melakukan pendakian untuk mencari kebenaran tersembunyi. Ia menelusuri ukiran-ukiran kuno pada dinding batu yang menggambarkan sosok-sosok yang disebut sebagai penyelamat, makhluk abadi yang konon membasmi iblis dan menyelamatkan dunia. Namun, gelombang niat membunuh yang terpancar dari setiap ukiran membuatnya meragukan semua itu. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah kebenaran telah dikubur dan diganti dengan cerita palsu. Semakin tinggi ia mendaki, semakin berat tekanan yang ia rasakan. Tempat ini seakan hanya bisa dilalui oleh mereka yang menguasai energi abadi. Si Hao pun menemukan kelompok pemuda kuat yang bertahan dengan energi abadi mereka. Sementara beberapa yang tak sanggup memilih menyerah dan turun. Dari mereka, Si Hao belajar bahwa gunung ini bukan sekedar tempat latihan, tetapi tempat suci legendaris yang dikunjungi oleh jenius-jenius dunia demi mendapatkan bimbingan dari makhluk abadi. Saat mendekati puncak, Si Hao semakin terguncang. Ukiran-ukiran di dinding batu menunjukkan sosok-sosok seperti Kunpeng dan Dewa Willow bersama makhluk abadi lainnya. Ini menumbuhkan pertanyaan besar di benaknya. Siapa sebenarnya penyelamat dan siapa penjahat? Setibanya di puncak, ia menyaksikan seorang pemuda luar biasa dengan 3 helai energi abadi membentuk jalan emas dan menghilang ke dunia makhluk abadi. Tak lama, muncul wanita muda misterius yang pernah dilihat Si Hao sebelumnya. Seorang jenius luar biasa yang memancarkan aura tenang namun mendalam. Si Hao dan wanita itu berdiskusi tentang dunia, makhluk abadi, dan jalan yang terbuka di hadapan mereka. Ia mengungkapkan kebimbangannya, apakah makhluk dari dunia lain benar-benar jahat, ataukah mereka hanya korban sejarah yang diputar balikan. Wanita itu tetap pada keyakinannya bahwa mereka adalah musuh, meski tubuh mereka menyerupai manusia. Perdebatan mereka mencerminkan konflik batin yang dalam antara kebenaran yang diajarkan dan kebenaran yang mungkin baru ia temukan. Ketika wanita itu bersiap memasuki dunia makhluk abadi, Si Hao masih berdiri diam, tenggelam dalam pikirannya. Ia merasa belum siap, bukan karena takut, tapi karena hatinya dipenuhi keraguan. Ia merenungkan sejarah yang mungkin telah dimanipulasi dan bertanya-tanya tentang masa depan dunia yang ia cintai. Dalam diam, ia hanya bisa berharap dalam hati agar wanita itu, teman seperjalanannya di Jalan Dao, berhati-hati menghadapi kebenaran yang tak selalu seperti yang terlihat. Di puncak gunung yang menjulang tinggi, Si Hao berdiri berdampingan dengan seorang wanita muda berbakat. Meski mereka telah mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi, kedamaian tidak hadir di hati mereka. Si Hao dirundung keraguan dan kesedihan karena ia menyimpan kebenaran kelam tentang dunia yang tak diketahui banyak orang. Bagi Si Hao, dunia ini telah dipenuhi kebohongan dan sejarah yang telah diputarbalikkan. Semua beban yang tak bisa ia sampaikan dengan mudah, bahkan kepada seseorang secerdas wanita di sampingnya. Wanita muda itu mendengarkan, tetapi tetap meragukan kebenarannya.
Ia bahkan menyarankan bahwa mungkin teks itu berasal dari makhluk dunia lain, tanpa sadar menyentuh inti dari konflik batin Si Hao. Bagi Si Hao, justru dunia ini yang telah tertipu oleh kebenaran palsu. Namun, ia sadar bahwa mengubah pandangan yang telah berakar dalam tidaklah mudah. Kekhawatiran Si Hao semakin menjadi ketika ia mulai memikirkan kemungkinan wanita itu menjadi ancaman di masa depan. Meski hanya sekejap, niat untuk membunuh sempat melintas di pikirannya, dan wanita itu bisa merasakannya berkat kemampuannya membaca emosi melalui koneksi pikiran. Ketegangan meningkat saat tiba-tiba seorang pemuda berbaju biru muncul dan mencurigai Si Hao sebagai keturunan iblis. Tanpa banyak bicara, pemuda itu langsung menyerang, memicu pertempuran hebat yang mengguncang langit dan gunung. Gunung tempat mereka berada ternyata adalah Gunung Abadi, sebuah tempat suci yang mampu membuka jalan ke dunia lain. Setelah pertarungan berakhir, wanita muda itu memutuskan pergi memasuki lorong emas menuju jalan kuno. Sebelum menghilang, ia berharap mereka tidak akan menjadi musuh jika bertemu lagi. Si Hao, di sisi lain, memilih untuk tidak mengikuti jalan itu. Ia merasa perlu waktu untuk merenung dan mempertimbangkan semua kebenaran yang telah ia temukan. Si Hao pun turun gunung, meninggalkan rasa penasaran di hati para pengamat yang menyaksikan kepergiannya. Tak lama setelah itu, langit bergetar hebat, seolah dunia memberi pertanda. Energi dan darah dalam tubuh Si Hao bergejolak hebat, membuatnya bertanya-tanya apakah yang terjadi adalah awal dari kemunculan sosok keabadian sejati. Ia menyadari bahwa dunia yang ia kenal mungkin akan berubah selamanya, dan perjalanannya baru saja dimulai. Si Hao tidak benar-benar tahu seberapa kuat makhluk yang disebut abadi itu. Namun, satu hal yang pasti, jika makhluk itu ingin menghabisinya, maka segalanya akan terjadi terlalu mudah, tanpa perlawanan berarti. Setelah menempuh perjalanan puluhan ribu li, dia berhenti di sebuah padang rumput. Namun meskipun telah menempuh jarak sejauh itu, hawa dingin yang menembus hingga ke sumsum tulang tetap terasa. Darahnya mendidih dan tubuhnya nyaris tak sanggup bertahan. Makhluk abadi itu sungguh menakutkan. Kabar akan kemunculan kekuatan dahsyat ini mengejutkan seluruh makhluk di alam semesta. Bahkan tanah suci yang paling kokoh pun terguncang. Para ahli dari berbagai penjuru berbondong-bondong menuju Gunung Abadi, berharap memahami apa yang sedang terjadi. Sosok-sosok kuat, tokoh-tokoh utama dari berbagai sekte, bergegas dengan kecepatan penuh. Namun, tidak ada makhluk yang benar-benar muncul, hanya sebuah kehendak ilahi yang menyapu dunia, mengeluarkan dekrit yang membuat seluruh dunia bergetar. Kekuatannya begitu hebat hingga satu getarannya mampu mengguncang langit dan bumi. Gunung Abadi pun kembali tenang, aura mengerikan itu lenyap, hanya menyisakan gelar emas yang turun dari langit, pertanda akan datangnya pertempuran abadi. Kengerian menyelimuti banyak orang, meski rumor telah lama beredar, kali ini adalah konfirmasi langsung. Kekuatan abadi telah bangkit, dan kedamaian dunia ini berada di ambang kehancuran. Era yang selama ini dikenal sebagai masa damai akan segera berakhir. Pertempuran besar akan pecah, membawa dampak yang tak terbayangkan. Para tokoh kuat dari sekte-sekte besar bersiap. Mereka menyatakan bahwa mereka tak akan gentar menghadapi 9 surga dan 10 bumi. Ini adalah masa di mana pahlawan sejati akan bangkit, menorehkan nama mereka dalam sejarah melalui darah dan pertempuran. Namun, di padang rumput yang terpencil itu, Si Hao merasa lega. Ternyata pembantaian yang ia khawatirkan tidak datang. Itu hanyalah kehendak ilahi yang melintasi dunia, bukan untuk memburunya secara pribadi. Dia menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan makhluk-makhluk abadi itu, hingga bahkan tak dianggap layak untuk dibunuh. Dengan cepat, Si Hao melanjutkan perjalanannya, mengikuti jejak lama menuju dunia asalnya. Beberapa hari kemudian, ia menemukan kembali pegunungan dan simpul spasial yang dahulu digunakannya. Namun, harapannya pupus. Simpul itu tak bisa digunakan. Usahanya untuk membukanya gagal total. Kepanikan menyelimutinya. Jika tidak bisa kembali, maka ia akan terjebak di dunia asing ini selamanya. Tiba-tiba, cahaya muncul dari kehampaan. Sebuah lorong terbuka, dan tanpa berpikir panjang, Si Hao segera melesat masuk. Di ujung sana, sebuah kuali menantinya. Kuali itu menyelamatkannya, membawanya keluar dari dunia aneh itu. Ia kembali, namun belum ke kota Kaisar. Ia hanya berada di sebuah ruang gelap tempat kuali itu sebelumnya berhenti.
Ketika Si Hao bertanya tentang simpul spasial itu, Kuali menjawab bahwa simpul itu telah hilang. Kekosongan di belakangnya mengabur, seolah hukum alam telah dihapus dan karma pun diputus. Yang lebih menakutkan, ingatan Si Hao tentang dunia itu mulai kabur, seperti sedang dihapus secara paksa dari benaknya. Ia menyadari bahwa metode makhluk abadi itu benar-benar menentang logika dunia. Mereka bisa menghapus jejak, memutus karma, dan membubarkan diagram Dao. Si Hao mulai mempertanyakan realitas. Apakah hidup ini bisa direvisi? Apakah dunia yang mereka tempati hanyalah versi yang telah dimodifikasi oleh kekuatan luar? Ketakutan menyergapnya. Dunia yang ia tinggalkan menganggap dunia ini sebagai penjajah, iblis dari luar. Dan jika seluruh dunia itu berpikir demikian, mungkinkah pemikiran mereka telah dimanipulasi? Metode makhluk abadi itu sungguh mengerikan. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Kuali itu memindahkan Si Hao kembali ke dunia nyata, mengakhiri perjalanan misterius tersebut. Si Hao merasa berat. Kata selamat tinggal terasa menyakitkan, karena ia tahu mungkin butuh ribuan tahun hingga pertemuan berikutnya. Ia kembali ke sebuah tanah sunyi. Masih berada di wilayah kota Kaisar, namun sudah beberapa bulan berlalu. 3 ahli hebat dan para jenius telah lama pergi ke surga yang tak terukur. Si Hao merasa menyesal. Ia telah melewatkan kesempatan penting karena kepergiannya yang tak disengaja. Ketika ia melangkah di antara tulang-tulang yang berserakan, tiba-tiba sebuah kehendak ilahi menyapu. Begitu tajam seolah pedang menebas tubuhnya. Tubuhnya terpental, menderita luka berat. Orang yang melakukannya begitu kuat, hingga hampir menghancurkan semangat primordialnya. Dari balik kehampaan, muncullah seorang sosok berjubah abu-abu. Wajahnya muda, namun aura tuanya tak bisa disembunyikan. Matanya dalam seperti malam tanpa bintang. Si Hao tahu ini adalah makhluk tua yang telah hidup sangat lama. Tanpa basa-basi, orang itu menuntut penjelasan kemana Si Hao menghilang selama ini. Ketika Si Hao berkata bahwa ia terperangkap dalam ruang gelap, pria itu menuduhnya berdusta. Kota Kaisar bukanlah tempat biasa, dan menurutnya, Si Hao tak punya kemampuan untuk membuka ruang. Si Hao kesal, namun tetap menjawab dengan tenang. Namun jawaban itu tak membuat pria berjubah abu-abu percaya. Ia bahkan ingin memeriksa roh primordial Si Hao, tindakan yang sangat menghina bagi seorang kultivator. Si Hao menolaknya. Ia tahu ini bukan tentang benar atau salah, melainkan karena kesenjangan kekuatan yang terlalu besar. Bagi makhluk seperti pria itu, Si Hao hanyalah makhluk kecil yang tak layak didengar. Dalam ketegangan yang menyesakan, Si Hao menghadapi pria berjubah abu-abu yang jelas tidak datang untuk bersahabat. Tatapan dingin dan sikap tak peduli dari lawan itu membuat Si Hao sadar bahwa kata-kata tidak akan mengubah apapun. Ia pasrah menghadapi kemungkinan terburuk, bahkan kematian, meskipun tidak berniat menyerah begitu saja. Di balik wajah tenangnya, ada kemarahan yang menyala. Lawannya menuduhnya telah mempermalukannya dan tanpa ragu meluncurkan serangan langsung ke jiwa Si Hao. Si Hao pun bertahan mati-matian. Ia memanggil berbagai senjata dan perlengkapan pusaka, termasuk armor kaisar petir yang mulai bersinar terang, memancarkan aura menggetarkan. Serangan musuh tertahan oleh cahaya armor tersebut yang kembali hidup. Namun, kekuatan musuh tidak melemah. Serangan terus dilanjutkan seolah ingin menghapus keberadaan Si Hao dari dunia. Di tengah tekanan luar biasa itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Armor itu berubah. Lubang-lubang di permukaannya memancarkan aura gelap yang mengerikan, menahan jari lawan yang nyaris menusuk dahi Si Hao. Aura kegelapan dari armor tersebut memunculkan pusaran kekuatan misterius. Dunia di sekitarnya bergetar, langit dan bumi seolah runtuh. Di saat genting, sosok tak terlihat datang dan menghantam pria berjubah abu-abu, memaksa mundur. Pertarungan antara mereka menjadi sangat dahsyat, menghancurkan formasi-formasi kuno dan menciptakan badai cahaya yang menyilaukan. Armor Kaisar Petir pun menunjukkan sisi gelapnya. Warna hitam pekat mulai mendominasi, tanda bahwa kekuatan mengerikan siap bangkit jika tidak dikendalikan. Konflik semakin memanas ketika Jihade, pria berjubah abu-abu, tak mengindahkan peringatan. Ia menganggap Si Hao tak layak dihormati, bahkan jika dia calon kaisar agung sekalipun. Beberapa tokoh lain mencoba menghentikan kekacauan ini, menuduh Jihade telah menyimpang dari jalan kebenaran karena dendam pribadi. Sementara itu, Si Hao tetap berdiri, tubuhnya penuh luka dan darah, namun tekadnya tidak goyah. Armor yang dikenakannya terus menyatu dengan emosinya, semakin kuat namun juga berbahaya.
Akhirnya, suara berwibawa dari kejauhan menghentikan segalanya. Perintah tegas dikeluarkan, semua harus kembali ke kota sebelum perselisihan ini menelan lebih banyak kehancuran. Jia-de dengan tatapan terakhirnya pada Si Hao memilih mundur. Si Hao lalu dibantu oleh seseorang yang membawanya menuju pusat kota Kaisar. Di tengah reruntuhan bintang dan sisa kehancuran kosmik, mereka melangkah menuju jantung kota legendaris itu, tempat yang menyimpan rahasia dan takdir besar yang belum terungkap. Di sebuah kota megah yang tampak seperti tersusun dari bintang-bintang bercahaya, Si Hao berdiri dengan hati penuh amarah. Kota ini bukan hanya indah dan luar biasa besar, namun juga menyimpan banyak misteri dan sejarah kuno. Bahkan pemandangannya menakjubkan. Matahari, bulan dan bintang besar berputar di atas langit kota. Ia masih murka atas penghinaan dari Jia-de yang mempermalukannya tanpa alasan jelas. Bahkan armor kaisar petir yang dikenakannya tampak suram, seolah mencerminkan perasaannya. Untuk masuk ke kota itu, Si Hao harus bekerja sama dengan musuhnya Jia-de dan satu orang dari dalam kota. Mereka menggunakan kekuatan tulang kuno untuk membuka jalan masuk ke pusat kota Kaisar, tempat yang hanya bisa diakses oleh mereka yang terikat kontrak aliansi kuno. Di sana, Si Hao merasa seperti semut kecil yang terjebak di istana para dewa. Meski berhasil masuk, ia hanya menemukan kesunyian dan kehampaan. Tak ada tanda-tanda kehidupan, hanya bangunan melayang dan bintang-bintang mati yang menghiasi tempat itu. Dalam pencariannya, Si Hao membuka mata surgawinya dan melihat aliran bintang masuk ke kota. Namun cahaya bintang pun tak mampu menyingkirkan kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Kota ini seperti kota hantu, sunyi dan penuh misteri. Ia bertanya-tanya kemana perginya para penghuni kota, termasuk Ye Qingxian yang begitu membekas dalam ingatannya. Satu persatu bangunan kuno ia lewati, semua seperti peninggalan zaman lampau, menambah rasa terasing yang ia rasakan. Akhirnya, ia bertemu seorang penatua dan beberapa sosok lainnya yang tampak seperti patung, tertutup debu dan tak bergerak selama entah berapa lama. Penatua itu mengenali armor kaisar petir yang dikenakan Si Hao dan menyampaikan bahwa armor itu kini lebih dekat dengan kegelapan. Ia lalu mengungkap bahwa kota Kaisar dijaga oleh berbagai ras kuno dari 9 surga 10 bumi. Ketika Jia-de kembali menyerang, penatua tersebut menghukumnya dengan kekuatan luar biasa, membuktikan bahwa kekuatan sejati masih ada di kota ini. Setelah Jia-de dikalahkan dan diasingkan, Si Hao menerima bantuan untuk menyucikan armor Kaisar petir. Semua yang hadir memandang armor itu dengan perasaan haru, mengingat pemilik sebelumnya yang hilang di medan perang. Kini, harapan mereka tertuju pada Si Hao. Ia akan dikirim ke surga tak terukur dengan harapan bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali sebagai sosok kuat yang mampu menaklukkan segala lawan dan membawa kejayaan baru bagi kota Kaisar. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Perfect World episode 217. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.